Jadi skincare apapun yang berbau yang namanya pelembab itu, yang namanya untuk melembabkan itu harus posisi kulit kita tuh basah gitu, karena maksudnya lembab itu muka kita tuh banyak mengandung air gitu. Jadi kalau nggak basah tuh nggak narik day creamnya atau night creamnya, jadi posisi muka kita basah. Terus toner dikasih air mineral aja, aku kasih tahu itu. Posisi basah baru pakai day cream, biar ngeblend banget, biar tuh nge-cover, dia tuh nyerap secara sempurna kalau posisi muka basah. Tuh, ini salah, ini nggak basah ya, ini nggak basah, terus aku blend susah, kurang tuh, kurang nge-glowing gitu. Tuh. Beda kan hasilnya, yang basah dibasahin dulu, ini mah yang enggak. Makanya pentingnya tuh pakai skincare tuh ngerti caranya tuh biar apa ya, yang kita gunain tuh lebih maksimal, jadi nggak kebuang, nggak sayang-sayang. Contoh kayak kita bersihin muka yang bersih dulu. Nah, kenapa harus muka yang bersih, bener-bener bersih sampai pori-pori yang terdalam kita bersihin, misal pakai double cleansing, pakai netral cream itu gunanya untuk mendeteksi bakteri di muka kita. Jadi muka kita tuh bener-bener bersih dari kotoran, udah double cleansing, bukti dari bakteri, pakai netral cream. Makanya netral cream sama double cleansing tuh penting. Double cleansing tuh kayak produk-produk yang double cleansing, membersihkan. Contoh, kalau exfoliating yang treatment itu ada toner peeling, ada exfoliating cream. Nah, kalau toner peeling itu buat kayak narik sel kulit mati. Kalau exfoliating itu ngebersihin kotoran. Jadi di lapisan epidermis di atas. Jadi di lapisan ini misalnya lapisan kulit di atas dan di bawah. Nah, exfoliating tuh kotoran-kotorannya ada di atas kulit sini nih. Lapisan kalau di dalam tuh pakai toner peeling. Makanya harus pakai toner peeling juga, pakai exfoliating juga supaya hasilnya bagus. Itu kan treatment, ya kan. Jadi yang paling penting itu double cleansing sama netral cream. Jadi kalau double cleansing ngebersihin kotoran kulit muka kita, kalau netral cream ngebersihin bakteri yang ada di kulit muka kita gitu. Jadi muka kita benar-benar bersih pada saat kita pakai produk Anzora, dan kita udah ngerti kalau misalnya mau pakai pelembab, pakai day cream, pakai night cream, itu posisi muka lagi basah, jadi lembab, jadi hasilnya nge-glowing. Kalau kita basah, muka kita misalnya basah tuh, itu dia nempel banget gitu, kayak jadi hasilnya tuh bagus gitu. Ini tuh simple tapi efeknya tuh bagus banget. Rajin pakai day cream, rajin bersihin muka, itu hasilnya akan beda banget. Padahal pakai Anzora juga, pakai day cream juga, misalnya misalnya beli double cleansing juga gitu. Kalau cara pakainya salah gitu. Jadi harus bener-bener ngikutin cara yang aku arahin gitu. Bisa ngeliat dari YouTube aku atau yang ditulisin, dicermati baik-baik gitu. Karena aku nggak bisa balas satu-satu gitu, nggak bisa. Tuh. Terus kalau order juga sekarang kan udah nggak ke aku gitu. Jadi kalau order ke orang lain juga gitu kan. Karena aku nggak bisa handle semua. Aku jadi kecapean, jadi drop gitu. Jadi aku nggak bisa. Aku jadi lebih membagi-bagi gitu. Sama aja pokoknya yang di video ini semuanya aku sama aja, sok gitu. Kalau misalnya bukan, ya ambil sok aja gitu. Ini itu edukasi buat semuanya, apapun ya. Yang penting dipastikan produk skincare teman-teman semua tuh bagus gitu, bagus dan aman, nggak ada kandungan merkuri, nggak ada apa. Kalau Anzora kan memang bagus, jadi kita cuma butuh untuk benar-benar ngebersihin muka kita gitu, karena posisinya muka kita tuh sekarang gitu rata-rata nggak bisa cuci muka yang bener gitu, yang bener tuh nggak bisa tuh. Itu sayang banget, karena itu konsen utamanya supaya muka kita bagus tuh bersihin mukanya yang bener. Kalau nggak bener nggak akan bagus gitu. Contoh gini ya, kita cuciin muka, kita cuma cuci muka aja, misalnya kotoran gitu, misalnya kotoran, terus kita bersihin banget begini aja gitu, masih ada sisa kotoran kan. Pada saat kita pakai skincare ini dia nggak nyerap. Kayak misalnya kita pakai skincare ini nggak nyerap, dia kecampur sama kotoran ya, jadinya bikin jerawatan. Terus pakai skincare nggak ada hasilnya itu, jadi ketutup sama kotor-kotoran di muka. Sisa pakai skincare, debu, polusi, debu-debu, terus kan sekarang banyak banget, apalagi sekarang kondisi lingkungan di Indonesia tuh nggak bagus banget gitu, nggak sehat.
gitu, polusi kotor gitu. Makanya penting banget ngebersihin muka sama ngebilas. Itu poin utama. Setelah itu baru kita pindah yang namanya belajar ngelembapin kulit muka gitu. Semuanya sama udah, yang penting kita sebenarnya nggak ada yang susah gitu, kita cuman mau niat belajar dan kok kita konsen ke situ. Kalau memang mau ada kemauan gitu pasti bisa gitu, insya Allah gitu. Bismillah, permudah gitu, Bismillah ya Allah dipermudah tuh. Kalau aku caranya gitu yo sekarang gitu, jauh lebih udah. Terus ya udah lurus aja, niatin kita pengen jualan, jualan laris insya Allah gitu, itu jadi lancar gitu. Kita fokusnya apa, mau laris, udah mau laris, jangan pikirin hal-hal yang ngebuat kita jadi ruwet, pusing dan negatif thinking. Nah itu mood kita nggak bagus, ya udah rezeki ketutup gitu. Itu juga itu aku ngaruh ke aku banget gitu. Jadi aku tuh butuh harus mood gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah good mood gitu, cuman badan aku tuh lagi kurang sehat terus gitu, nggak bisa lama-lama kayak dulu konten balas chat kalian tuh langsung nggak enak, badan pala aku langsung pusing kayak ketar gitu. Jadi aku bener-bener butuh istirahat, kayak istirahat full gitu, kayak bener-bener istirahat gitu. Ini sekarang udah alhamdulillah udah enakan banget gitu. Terus kayak biasanya tuh kalau buat nyari, kalau aku nih ya, kenapa bisa, kalau misalnya mau tahu tips-tips aku niatin gitu, kalau setiap apapun kita jualan itu ya bismillah tuh, buat ibadah sama Allah, ya Allah permudah, minimal kayak gitu. Kita doa dulu dipermudah sama Allah gitu, dipermudah. Kalau misalnya non muslim ya bisa doa yang sesuai keyakinan masing-masing gitu. Yakin, kita harus yakin dagangan kita laris. Bisa kita nggak yakin ya udah gitu. Aku ngerasain banget gitu, walaupun nggak gimana ya, walaupun nggak banyak dapet tetap, tapi tuh bisa buat ini, buat itu gitu. Jadi kayak berkah banyak. Kalau nggak berkah nggak ngerti uangnya kemana gitu. Makanya sekarang tuh biasanya kalau apapun ya, misalnya baca bismillah itu hal yang minimal gitu, itu ada nilai keberkahannya, ada nilai ibadahnya. Kalau kita baca bismillah, nggak baca bismillah nggak ada nilai ibadahnya. Bismillah ya Allah permudah, semoga usaha Nilaut Anzura nih, usaha aku tuh jadi berkah gitu, bisa bantu banyak orang misalnya gitu. Misalnya memperkerjakan orang kan bantu banyak orang gitu, nyenengin orang gitu, kayak ngasih edukasi. Ini juga niatannya untuk supaya orang bagus mukanya, hasilnya gitu, bukan karena omset. Awal mula aku kayak gitu niatannya. Banyak orang yang bilang ini apa segala macam, aku nggak peduli. Walaupun aku nggak peduli karena aku yakin, aku punya keyakinan sendiri yang aku nggak mungkin lah sharing ke orang, takutnya ada persepsi yang lain yang jadi menimbulkan apa ya, nggak bagus gitu statementnya. Ya udah, kalau udah yakin bismillah, toh kalau itu bener dan itu masih sesuai apa ya, rules gitu, ya udah lakuin aja bismillah, yakin aja, fokus. Kita tuh mau jualan skincare, mau nyari uang, nyari rezeki kan gitu. Ya udah fokusnya di situ aja, jangan terkontaminasi sama hal-hal lain yang ngebuat kita banyak mikir yang aneh-aneh gitu. Makanya penting banget apa ya, otak kita gitu, semua otak kita yang merintahin segala-segalanya, kayak tidur, bangun. Nah, makanya penting banget di sini. Jadi kita harus yakinin dalam hati, baca bismillah, dan belajar cari gimana ya biar hati tenang gitu atau apa gitu. Itu nggak mempengaruhi penjualan gitu. Jadi yang aku lihat, orang yang bertahan jualan itu bukan orang yang hebat jualan gitu, orang yang long last gitu, bertahan gitu, mau enak nggak enak dia bertahan gitu. Produk itu di jualan skincare itu, apapun jualannya A B C Z, itu kan cuman nama gitu, cuman sarana kita nyari jualan di produk skincare. Jadi apa yang kita minimal gimana kita cari rezeki itu ya baca bismillah, yakinin ya Allah permudah ini cari rezeki buat banyak bantu orang. Itu ada nilai keberkahan, kita banyak bantu orang, mempermudah urusan orang, dan yang kita jual toh halal gitu. Jadi halal aja nggak toyib tuh nggak bagus. Jadi butuh halal dan berkah gitu. Penting banget sih gitu, fokus di situ. Contoh belajarnya di mana kak gitu, nggak usah jauh-jauh cari, lihat aja soal sukses ala Khadijah Zara
hadis Rasulullah SAW, terus sama Rasulullah tuh gimana ngajarin tuh jualan yang bener gimana. Kita coba terapin sedikit-sedikit, kita cari tahu referensi banyak kok di Instagram, di TikTok banyak yang ngajarin tuh back to rules sesuai syariat Islam lagi gitu. Jadi bukan nominalnya, jadi nilai keberkahannya itu, jadi sedikit bisa buat yang lain-lain gitu. Kadang toh banyak yang kita dapat juga apa ya, kalau bukan rezeki tuh habis juga, dan aku udah ngerasain itu. Aku dapat banyak banget juga dan udah didapetin, dan ternyata bukan emang rezeki aku ya nggak habis juga gitu. Dan di saat udah biasa aja, rasain aja nggak dapat banyak, tapi bisa ini itu nyenengin orang gitu. Bukan ini itu yang nilainya beli rumah beli itu, nggak gitu ya. Nilainya tuh lebih kayak kesenangan orang tuh beda-beda gitu. Aku seneng kalau apa, teman-teman semua seneng karena apa, teman-teman mau nyari duit buat apa itu harus ada patokan, terserah mau beli rumah mau beli mobil itu nggak masalah, tapi yang penting kita yakinin kok baca bismillah ya gitu, niatin buat ibadah sama Allah gitu, itu nilainya berkah. Dan banyak misalnya buat orang banyak, atau kita jualan nih buat apa, contoh kita jualan tuh buat siapa, contoh ngasih makan ke anak kita gitu kan, buat bagi siapa orang lain, buat sedekah misalnya kayak gitu. Dan kita sedekah tuh udah pasti cukup buat diri kita sendiri, dengan kita ngebahagiain orang lain itu pasti udah cukup buat kita gitu. Arti cukup buat setiap orang tuh beda-beda, subjektif gitu. Pokoknya paling penting itu fokus, hati tenang dengan segala-galanya itu kayak ya walaupun banyak rintangan berat gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh. Itu penting banget di sini gitu. Jadi orang ngomong A sampai Z, ya udah nggak masalah, toh gue di sini cuma mau cari duit buat cari makan. Kalau aku gitu, orang terserah ngomong apa segala macam, terserah, yang penting aku ngelakuin hal yang benar, halal dan berkah yang aku lakuin, cari uangnya nggak cara yang mereka pikirkan, terserah itu statement mereka. Aku cari uang buat apa, buat anak aku gitu, buat keluarga, ya udah gitu, fokusin ke situ. Terserah orang bilang A sampai Z, itu bener-bener bikin hati tenang gitu. Terserah orang bilang apa. Dan aku sekarang bukannya ya, sedikit cerita, aku bukannya nggak mau bergaul dan lain-lain, aku emang lagi pergaulan itu memang harus dipilih yang bisa membawa kita kebaikan gitu. Kalau kita ngerasa kita nggak nyaman di tempat itu, ya kita keluar, daripada kita bikin gak nyaman orang-orang di sekeliling kita gitu. Kita kadang ngejaga jarak itu bukan segala sesuatu hal jadi buruk gitu, enggak gitu. Ngejaga jarak justru itu malah jauh lebih berkah, karena kalau deket tuh gestunya bentrok lah apa segala macam gitu. Nah aku tuh lagi apa ya, bukan yang ngejaga sih, aku kayak lebih lagi menikmati ya, aku sama anak aku di rumah konten gitu, dan aku lagi apa gitu, pokoknya adalah gitu, lebih kayak lagi menikmati kesendirian aku dengan caranya kayak gimana gitu. Aku lagi belajar, aku juga lagi recovery juga gitu. Yakin deh segala sesuatu hal terjadi tuh apa ya, itu sesuai takaran kita gitu. Apa yang terjadi di hidup kita tuh apa ya, itu emang udah kehendak dari Allah gitu. Pokoknya sama teman semua, kalau misalnya ada masalah, ada apa gitu, kalau misalnya aku jualan itu yang ngerasa aku kuat gitu. Aku harus jualan, aku harus cari duit buat anak, buat kalau nggak ada uang gimana gitu, bisa nyari uang gitu. Walaupun banyak ujian itu, ya udah nggak masalah, itu ujian. Kita tuh beda-beda gitu, harus yakin tuh Allah tuh selalu ada buat kita gitu. Jadi jangan sampai sakit pokoknya ya, kayak gitu. Kalian harus menyayangi diri kalian, dan kalian menyayangi diri kalian akan menjauhi hal-hal yang membuat kalian tuh sakit gitu. Karena dengan ada perasaan yang nggak enak, iri, dengki kayak gitu jadi dalam hati, itu benar-benar membuat diri kita sakit gitu. Sayangi diri kita, dengan kita nyayangi diri kita nggak akan bikin diri kita sakit. Kita ngejaga diri kita gimana, contoh kita nggak bisa di lingkungan tersebut, kita keluar dari lingkungan tersitu gitu, tapi ya udah keep aja gitu, udah biar
apa ya, enak nggak enaknya kita biar udah cukup Allah yang tahu sama kita, yang tahu sama Allah aja, itu urusan kita ya. Sakit nggak sakit ya udah sama aja, apa gede. Kita benci juga nggak ada gunanya, apa gitu. Kita misalnya disakitin orang terus kita marah-marah sama nggak marah-marah, kelebihan marah-marahnya apa gitu. Dia bakal nggak marah sama kita atau dia bakal minta maaf sama kita, nggak juga gitu. Sama nggak marah-marah sama aja kan gitu. Malah marah-marah itu bikin capek, saraf ketarik, bikin sakit gitu. Bikin ngeruwet gitu, bikin mood nggak bagus. Kalau kita udah nggak bagus hati kita, nggak mood gitu perasaan kita kalau kesel sama orang. Kalau aku penting banget tuh nata hati kita gitu. Dengan ketata hati kita tuh cara pandangan kita, pola pikir kita lebih jernih, kita tuh jadi kepikiran buat lebih inovasi yang lebih positif. Contoh, kita harus nyari duit buat apa, kita harus jauh memperdalam soal pakai skincare tuh kayak gimana gitu. Pakai skincare misalnya bersihin muka tuh kayak gimana, terus pakai day cream tuh pakai gimana, pakai night cream yang kayak gimana, inovasi aja gitu. Kita usaha dulu gitu, terserah soal hasil itu terserah Allah gimana. Cara orang jualan tuh beda-beda. 5 tambah 3 5 tambah 5 7 tambah 3 2 tambah 8, terserah. Mau banyakin doa langitnya terus usahanya biasa aja, mau dua-duanya terserah. Itu orang tuh punya gayanya masing-masing dan itu yang ngebuat kalian happy gitu. Happy tuh nggak yang langsung nggak ketawa terbahak-bahak gitu, happy nggak gitu. Ya udah biasa aja gitu. Kayak ya dapat rezeki ya biasa aja gitu, disakitin ya biasa aja gitu, ya sedih ya biasa aja gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Yakin gitu setiap segala sesuatu yang terjadi di diri kita. Jadi kalau aku tahu pokoknya semua lagi ngalamin yang namanya perasaan tuh gelisah, sedih apa gitu, pokoknya teman-teman harus yakin banget gitu. Kadang tuh kita gelisah hati tuh karena kita tuh hati kita tuh kagak ada pegangan yang bikin apa ya, jangan berharap sama manusia gitu. Jangan berharap sama manusia, itu bikin kecewa. Kita jauh lebih ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah. Dan kita kalau kerja cari uang, kita jauh lebih ikhlas kayak ibadah, contoh sedekah. Kita kayak di situ apa ya udahlah nggak masalah gitu. Karena kita megang duit gitu. Karena sekarang di dunia tuh apa uang logikanya gitu. Dan kita jauh lebih produktif, positif gitu. Kalau yang udah diem aja gitu udah banyak negatifnya gitu. Karena kita butuh aktivitas, apalagi wanita, kosakata berbicara itu lebih banyak gitu. Dialihin. Berbicara ini tuh buat apa? Contoh buat baca Quran, contoh buat zikir, contoh buat jualan. Untuk buat jualan, kita ngomong edukasi, kita baca, belajar itu ngucap kosakata. Jadi dengan sendirinya nanti lama-kelamaan kosakata yang negatif tuh enggak. Karena kita udah capek ngomong. Udah kosakata kita dalam sehari berapa, 900 berapa aku lupa deh, nanti aku coba cari tahu gitu. Kemarin nonton Ustazah Lima katanya gitu. Jadi jangan ketakutan gitu, lebih dialihin aja kuota ngomong kita tuh dialihinnya untuk hal yang positif aja gitu. Contoh kayak buat sholawat, buat zikir apa terserah, buat supaya jualan kita lebih berkah, lebih apa itu ada sholawat ya. Contoh misalnya jual kita tuh hidup dunia tuh lebih berkah, contoh baca ratib gitu, contoh kita sholawat, contoh kita zikir, terserah teman-teman tuh apa yang ngebuat teman-teman tuh ngerasa happy, yang tenang, ngerasa tenang. Penting tenang. Dengan kadang kalau happy kita bisa buat sendiri. Misalnya tiap orang beda-beda, misalnya happy makan pakai sambal terasi aja misalnya happy gitu, happy jalan-jalan happy gitu, happy main sama anak udah happy, bebenah bikin happy, ada yang kayak gitu. Misalnya jalan-jalan shopping bikin happy, it's okay. Segala sesuatu masih yang penting nggak minimal kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu, tapi kita bisa nggak nyakitin orang gitu. Kalau dia ngerasa tersakiti itu urusan dia, yang penting kita udah tahu gitu kalau kayak gini-gini nyakitin orang gitu. Walaupun orang itu tersakiti ya gimana, kita udah berusaha nggak nyakitin dia. Kalau dia masih tersakiti ya urusan dia, kita nggak bisa nyenengin semua orang, nggak bakal bisa gitu. Abis kita kalau kita nggak enak, hidup kita jadi nggak enak gitu. Kalau kita yakin fokusin ke diri kita nggak bakal kok. Kalau emang kita nggak jahatin orang, nggak bakal kita langsung ngejahatin orang, nggak gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang ya,
dan yang penting kita nggak nyakitin dia gitu, yakin gitu, satu fokus gitu apa gitu. Contoh misalnya, ya Allah semoga usahanya berkah, permudah, contoh apapun yang terjadi di diri hamba tuh ya udah pasti yang terbaik gitu dari Allah, ya udah gitu, minta sama Allah tuh dikasih kekuatan supaya kita tuh jauh lebih yakin, jauh lebih bisa nerima semua segala-galanya gitu. Pokoknya penting banget gitu, kalau kita nggak dibarengin sama Allah tuh lelah gitu, cari uang segala-galanya, nerima gitu segala sesuatu yang terjadi di diri kita, kayak tuh kita nerima, tapi nggak dibarengin sama Allah tuh capek, berat, tersiksa, tertekan gitu. Kita kalau ada cara yang jauh lebih baik, kenapa kita harus menggunakan cara yang nggak enak gitu? Bisa kok gitu, bisa kok nerima kok, bisa kok tenang kok, ada caranya gitu. Nggak usah berusaha itu pasti tertekan gitu. Pokoknya teman-teman semua yang lagi banyak masalah, yang lagi jualannya sepi, apa segala macam banyak masalahnya gitu, yakin gitu Allah tuh selalu ada buat kita gitu, Rasulullah tuh selalu ada buat kita gitu. Ya nggak masalah orang lain ninggalin kita gitu, manusia semuanya nggak apa-apa ninggalin kita, nggak ngecewain kita, tapi ya penting tuh Allah selalu ada buat kita gitu. Kadang kitanya lupa gitu. Bener deh, coba lebih kalau misalnya lagi sedih, depresi dan yang lain-lain, lebih deketin ke Allah deh, atau lebih deketin Rasul kita gitu. Itu benar-benar ngebuat hati kita jauh lebih tenang gitu. Aku sharing ini banyak banget yang bilang alhamdulillah, doain semoga aku istiqomah gitu. Aku mau sharing ini, kalau cerita setiap balesin chat aku capek gitu. Ini aku bakal sharing, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa bawa kebaikan, keberkahan. Pokoknya aku banyak banget kurangnya itu. Jangan contoh aku yang menurut yang bagus aja diambil gitu, kalau nggak ada yang bagus sih jangan diambil gitu. Kalau ini nggak sesuai sama omongan aku, misalnya nggak sesuai sama teman-teman juga jangan didengerin, dihapus aja atau di next aja gitu. Aku cuman mau berbagi gitu. Pokoknya semangat, bismillah, yakin rezeki itu udah pasti udah ada takarannya masing-masing gitu. Kalau misalnya ada orang sukses atau apa, kita sudut pandangnya lebih positif, dia kerja kerasnya seperti apa, itu pasti orang kalau dapat sesuatu hal yang besar itu pasti effortnya besar. Bedanya dia mau nunjukin atau tipe orang yang nggak nunjukin gitu, apa tipe pembawaan emang santai, tipe pembawaan yang nggak mau dilihat gitu. Jadi kita jadi fokus kepada diri kita, perbaiki diri kita, bukan segala sesuatu yang terjadi, contoh makan apa segala sesuatu tuh jualan gitu, bukan mau kita, enak kita gitu, yang maunya Allah tuh kayak gimana gitu. Berade jualan berkah tuh enak banget gitu, orang terserah, orang ngomong sampai Z terserah, yang penting satu aja patokan kita apa sih, salah Quran, pedoman hidup kita, terus kita lihat sikap-sikap Rasulullah itu contoh. Jadi kita baca Quran kan susah artinya dan yang lain-lain, jadi kita lihat Rasulullah contohnya itu apa, kita ikutin tuh, udah pasti kita jauh lebih baik, karena Allah tuh nyiptain Rasulullah tuh bukti cinta Allah kepada kita semua, buat jadi apa ya, pattern itu apa ya, rules, mode perilaku tuh orang yang paling perfect ya, nggak harus 100%, 1%-nya aja tuh kayaknya udah bagus banget buat kita gitu. Coba contoh deh, contoh kayak baca bismillah ya Allah bantu gitu. Contoh kalau sesuatu hal yang kecil tuh libatin Allah, ya Allah. Contoh pusing, ya Allah puyeng bang, ya Allah pusing banget gitu. Aduh pusing mau ke dokter gitu, lebih diubah mindset, ya Allah pusing banget ya Allah gitu. Kayak hal yang kadang ya Allah lapar banget lagi ya Allah gitu. Iya, yang sepele-sepele itu libatkan tiap hari gitu. Terus minta sama Allah, setiap sholat atau setiap azan doanya, ya Allah semoga ya Allah berikanlah berikan cintamu kepadaku, jangan ambil cinta ini kalau memang udah ada gitu. Jangan berkurang, kalau bisa bertambah, jangan tinggalin. Doanya tiap hari tuh gitu, ya Allah jangan tinggalin aku. Kalau doa, ya Allah jangan tinggalin dulu gitu, ya Rasulullah jangan tinggalin dulu, jangan tinggalin gitu. Ya Rasulullah, ya Allah tolong sayangin dulu gitu, cintai dulu gitu, ya Rasulullah sayangin dulu gitu.
yang lain nggak masalah gitu ya, yang penting Rasulullah tuh sayang sama lu tuh, rasanya hati tuh kayak tenang gitu. Itu bener-bener tips gitu. Banyakin sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus tawasulin ke Fatimah Zahra. Itu bener-bener kita jauh lebih baik. Aku ngerasain banget ini pengalaman aku ya, aku sharing supaya bisa berguna buat teman-teman semua. Banyakin sholawat sehari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Niatin ya Allah, semoga. Kadang aku juga nggak bener kadang main celah meluncur. Terus cari lingkungan yang membawa kita kebaikan, itu penting banget sih. Jadi teman-teman semua yakin aja gitu. Kita tuh sebenarnya kalau nggak ngikutin gaya hidup tuh kita cukup gitu, yakin gitu. Tapi Allah tuh maha tahu takaran orang tuh segimana tuh tahu gitu. Jadi nggak bakal semenakutkan kita pikiran. Kita itu lebih yaudah, kita tuh cukup berpikir apa yang kita lihat dan kita pandang, udah semuanya serahin ke Allah. Karena kita udah usaha segala-galanya, cari uang, belajar jauh lebih baik, berusaha jadi ibu yang baik, ngedidik anak dari masak. Jadi misalnya ada yang punya suami, berusaha jadi istri yang baik, berusaha jadi ibu yang baik, berusaha memperbaiki diri. Setiap versi orang berbeda-beda gitu, nggak masalah gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang itu buruk atau enggak, belum tentu gitu. Dia ada rahasia apa sama Allah kita nggak tahu gitu. Paling enak tuh emang introspeksi diri sendiri. Kalau kita banyak lihat orang lain itu banyak negatifnya asli. Kalau kita lebih fokus banyak kekurangan diri kita tuh, ya udah, yang kurang kan kita, nggak masalah, nggak bakal nyakitin orang. Terus tiap hari aku berdoa, ya Allah, semoga mulut aku segala satu sikap yang aku lakukan tuh gak nyakitin perasaan orang gitu. Aku selalu berdoa gitu, walaupun tetap ada orang yang ngerasa itu ya gimana, aku udah melakukan sesuai kemampuan aku gitu. Terus aku juga nggak bisa ngejelasin secara detail why, kenapa gitu. Setiap orang tuh punya masalah masing-masing, punya ujiannya masing-masing, sesuai takarannya masing-masing. Cuman beda pengekspresian atau beda. Misalnya orang tuh ada yang banyak masalahnya, banyak banget kelihatannya, banyak banget padahal gitu, tapi kayak biasa aja gitu. Ada orang yang tipe ekspresif gitu, diutarain itu terserah orang gitu. Kita doain yang positif aja gitu. Dan kadang belum tentu kok gitu. Contoh, aku pakai kerudung, orang nggak pakai kerudung, belum tentu aku lebih baik daripada orang yang nggak pakai kerudung, nggak gitu. Itu pilihan orang masing-masing. Doain aja gitu, Al-Fatihain aja, doain kita. Jangan kita banyak ngedoain orang lain, itu berniat nilai feedback ke kita. Kita nolong orang, kita mempermudah urusan orang lain, itu feedback kebalik ke kita. Itu benar-benar cari lingkungan yang positif, benar-benar penting. Minimal nonton kajian, cari ke ngaji atau apalah yang bener gitu, yang benar-benar ngajarin contoh gitu. Udah deh.